Oke, selamat sore Pak. Sore. Ini saya dari uh, channel YouTube kelompok petani milenial Kabupaten Lebong, sedikit ingin menggali tentang bagaimana budidaya ikan. Makanya saya kesini mendatangi saudara Pak Aka untuk lebih dalam lagi mengenal tentang budidaya ikan. Ini ikan apa Pak yang dipelihara Pak? Ada ikan nila, ikan nila gip ya, ikan lele, sangkuriang sama lele mutiara, dan ikan mas Jawa. Ikan mas Jawa. Ikan nila yang kolam mana aja Pak? Kira-kira Pak bisa tolong ditunjukkan Pak lokasinya Pak? Mbak, lihat ini ikan nila. Iya. Di sana, itu di sini kan. Di sini ini ikan nila Pak ya? Ya, putaran ini itu ikan nila gabung sama ikan lele dalam keramba lelenya itu. Oh. Nah, itu. Jadi budayanya ini seperti apa Pak? Ada keramba, ada kolam yang luas. Kita menggunakan sistem kolam. Sistem kolam. Pertama kolam air. Kedua kolam keramba gabung sama kolam, dan satu lagi mina padi. Mina padi itu yang ini. Oh, ini mina padi Pak ya? Nah, ini mina padi. Di sini ada keramba, ada kolam ikan ada, dan padi pun juga ada. Oh. Ini biasanya Pak kalau untuk tahap awal sebelum kita lepaskan ikan ke dalam kolam, kira-kira untuk tahap awal apa yang kita lakukan Pak? Sebelum lepas kolam, ikan dalam kolam, ya buat video. Sebelum kita lepaskan anak-anak atau benih ikan itu ke dalam kolam, yang harus kita buat itu pertama penampungan air dulu. Penampungan air. Kita kan kebetulan ngambil dari irigasi. Oh. Nah, setelah air itu sudah pasti bisa masuk, kita buat dulu. Kita tutup airnya, kita buat dulu kolamnya. Yang bolong-bolong kita tutup, kita kasih plastik, dan kita kasih waring. Nah, setelah itu airnya kita fermentasi. Oh, fermentasinya menggunakan apa Pak? Daun res saja, daun res, daun paya. Oh, berarti jenis daun-daunan Pak ya? Daun-daunan sama ada tambahan M4. Jadi tidak menggunakan bahan kimia Pak? Enggak. Karena yang namanya ikan itu kan makhluk hidup dan bernyawa. Dia harus diberikan kesehatan yang alami, jangan yang kimia. Nanti ketika dikonsumsi oleh manusia, itu takutnya bisa jadi apa-apa. Apa-apa maksudnya Pak? Ya, jangan sampai kimia-kimia itu membahayakan kesehatan ikan dan kesehatan manusia. Karena kita saling berhubungan sebagai makhluk hidup. Iya. Jadi kalau melihat dari kondisi kolam Pak, ini saya lihat ini ikannya memang luar biasa bagus Pak. Nah, kemudian saya lihat juga dari irigasinya Pak, itu lumayan, airnya tuh lumayan bagus. Tapi kalau untuk mina padi Pak, kira-kira berpengaruh nggak untuk besarnya ikan Pak? Kalau mina padi itu dibilang berpengaruh, ya berpengaruh karena dia hidup berdampingan. Yang namanya hidup berdampingan itu saling mempengaruhi, saling ada hubungan. Apa ada keterhambatan untuk pertumbuhan atau perkembangan? Itu tadi seperti yang saya bilang tadi itu, bahwa sesama makhluk hidup itu harus saling mengayomi, harus saling menghargai, dan toleransinya tinggi. Kebetulan ikan-ikan kita ini kita ajarkan untuk bertoleransi terhadap padi. Dia menjaga kualitas padi, tidak merusak padi, dan padinya pun memberikan plankton-planktonnya kepada ikan. Oh, jadi padi yang memberikan plankton itu Pak? Ya, salah satunya padi, ada dari bakteri-bakteri baik yang kita fermentasi itu juga. Oh, jadi untuk membuat bakteri baik itu Pak, bahannya dari apa Pak? Apakah sistem organik ataukah melalui ada cairan-cairan seperti apa yang untuk
melakukan sistem Cukup organik? daun-daun itu tadi, daun-daun pepaya, daun-daun kates, daun-daun res, Nggak ada rahasia bawang untuk putih. formulasinya Pak, kira-kira Pak? Kalau rahasia formulasi itu ada. Yang Tapi saya belum sendiri bisa ada. belum bisa diberitahu di sini Pak ya? Nah, kalau mau tahu, main aja ke sini. Nanti kita kasih tahu secara pribadi kayak gitu. Oh iya 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 Pak. Itu ada khusus racikan khusus ya saya buat. Itu untuk tahap awal Pak ya. Itu tahap awal. Nah kemudian Pak, setelah ikan ditebar, kemudian untuk tahap awal apakah ada pakan tambahan atau memang full pellet yang kita berikan untuk ikan Pak? Pakan tambahan itu bagus. Nah, kebetulan saya belum memberikan pakan tambahan karena saya merasa pellet itu sudah cukup. Kayak gitu. Oh, udah cukup Pak ya? Ya, kita untuk kesehatan ikan nggak perlulah kita menekan-nekan biaya, itu nggak perlu. Yang penting ikan kita sehat. Dengan kolam seluas ini berapa Pak kira-kira jumlah ikan Pak yang ditebar di dalam kolam? 100.000 100.000 ekor Pak ya? 100.000 ekor. Kita coba dulu 100.000 ekor. Kalau masih terasa lapang, nanti ke depan kita akan lebihkan ya. Akan tambah Pak ya? Akan kita tambah. Itu masih ikan nila Pak atau ikan apa Pak? Ya, kita fokus ke ikan nila aja dulu lah, karena yang di sini kan banyak ke ikan nila. Kalau ikan lele itu banyak, cuman nggak sebanyak ikan nila. Oh iya iya. Jadi kalau untuk selanjutnya Pak, ini setelah tahap pemeliharaan Pak ya, kira-kira kalau untuk langsung menganalisa tentang berapa interval dari awal tebar ke panen, kira-kira butuh waktu berapa bulan untuk menghasilkan bobot ikan yang siap dikonsumsi Pak? Ya, nggak lama-lama. Kalau ikan nila itu paling cepat lah ya. Itu 3 bulan lebih dikit. 3 bulan lebih dikit Nah, Pak ya? paling lama itu 4 bulan lebih dikit. Oh, itu udah bobot berapa Pak kira-kira Pak ikan Ya, nila? sekilo isi 5, isi 3. Oh, itu siap konsumsi Pak ya? Siap konsumsi untuk ikan nila. Kalau untuk target pasar gimana Pak? Kalau target pasar, kita nggak mencari pasar, biar pasar yang datang sendiri. Oh, jadi melihat itu kok bisa dia cari sendiri, apa penyebabnya Pak? Ya, karena konsumsi ikan di Lebong ini kan cukup tinggi, sedangkan budidaya ikan sendiri sedikit di Kabupaten Lebong yang budidaya ikan. Ya, Oh, kebanyakan kan iya, ngambil iya, dari iya. luar. Nah, kita kalau sudah tahu konsepnya seperti itu, kita nggak perlu cari pasar. Daripada orang jauh-jauh ngambil keluar, kenapa nggak kesini, hemat ongkos dan biaya. Oh iya iya iya. Kayak gitu. Tapi kalau perbandingan dari modal Pak untuk target harga jual gimana Pak? Dari modal dan harga jual itu kita targetkan dari 1.000 ekor itu 1.000 ekor ikan nila ya, itu menghabiskan 5 sak pakan. Masak pakan. 5 sak pakan. Kalau dia 100.000 kali aja. Nah, tapi kan ini kan kita menggunakan sistem semakin banyak ikan, semakin sedikit pakan. Oh iya iya iya. Kalau dari instansi terkait perikanan atau pertanian Pak, pernah nggak survei ke sini Pak melihat kondisi ikan kita, Pernah. menganalisa? Kalau menganalisa ya enggak juga sih, mungkin ada sih evaluasi bagi mereka sendiri kayak gitu. Paling ada masukan-masukan dikit sama kita kan, kita terima, kita coba cerna kayak gitu kan. Oh iya iya Nah, Pak. karena ada hubungan seperti itulah, hubungan dari petani, pembudidaya dengan instansi-instansi yang ada, dengan lembaga-lembaga NGO ataupun LSM yang ada ini, memberikan masukan, memberikan saran. Insya Allah ikan kita akan sehat walafiat, Oke oke Pak. memberikan keuntungan. Siap siap. Terima kasih Pak ya untuk wawancaranya dan sedikit ilmunya Pak untuk kami yang memang nantinya mungkin akan berniat membudidaya ikan juga Pak. Ya, kalau bisa dibudidayakan, karena di Kira-kira Lebong ini ikan masih
nyetok dari luar. Ini satu Kita- lagi Pak, Ah. ada nggak pesan buat petani milenial di Kabupaten Lebong Pak? Nah, Pesan penutup untuk ini Pak. generasi milenial yang umuran 20 sampai 25 lah kan, seperti umur saya ini yang masih 25, itu jangan takut untuk bertani. Meskipun kita bertani, apapun keahlian kita, profesi kita tetap berjalan. Nah, anggap saja kita bertani itu merupakan hobi, di mana Lebong ini banyak sekali sumber-sumber untuk dijadikan lahan-lahan pertanian. Air melimpah, tanah yang bagus. Nah, itu kita manfaatkan untuk dijadikan hobi. Nah, bukan mata pencarian ya. Hobi merawat, menghidupkan sesuatu, menghidupkan makhluk hidup. Oke, siap. Karena ketika makhluk hidup yang kita hidupkan besar, insya Allah dia akan membesarkan kita juga. Mungkin seperti itu untuk generasi milenial. Jangan malu terhadap yang namanya petani. Oke Pak, Jangan terima takut kasih. menjadi petani. Terima kasih Pak. Oke.